Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia, hidayah, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim. Adapun dakwah Islamiyah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ialah kalamullah atau firman Allah. Keutamaannya atas segala perkataan mirip keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Membacanya ialah amalan yang paling utama dijalankan oleh umat Islam. Maka terdapat beberapa keutamaan dalam mempelajari, mengajarkan dan membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, pahala bagi orang yang mengajarkannya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yakni yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, pahala bagi orang yang membacanya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja membaca satu huruf dari ayat Al-Qur'an maka pahalanya akan dilipat gandakan. Hadisnya berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatun bi'asri amsalihha. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi lam satu huruf, alif satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, adapun yang ketiga, keutamaan bagi orang yang pelajari Al-Quran. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan terhadap ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana aku membaca dunia, karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, pahala bagi orang tua yang anaknya mempelajari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua komplement yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun mengajukan pertanyaan, tanya, bagaimana dipakaikan kami seluruhnya itu? Dijawab, anakmu sudah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, adapun yang kelima, Al-Quran memberi syafaat kepada para pembacanya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibi. Bacalah Al-Quran sebab ia akan datang pada hari kiamat selaku pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan keenam, pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul salah satu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, dan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat dan disanjung oleh Allah di hadapan makhluk yang di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud.
Hadirin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang hendak Allah berikan saat kita mau mempelajari, mengajarkan dan membaca Al-Quran. Maka berupayalah dengan benar-benar dan dalam mempergunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Buatlah untuk diri kadar bacaan harian dan jangan meninggalkannya dalam kondisi bagaimanapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukup sekian yang mampu saya sampaikan. Semoga berfaedah dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Alasannya adalah kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahumma fiqhu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.